Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini tadi rekamannya sebetulnya sudah panjang, tapi kepotong karena ada orang telepon. Telepon tuh nangis-nangis, minta tolong, katanya sedang kecelakaan dan seterusnya. Setelah Mbak Wira telusuri, Mbak Wira tanya siapa, di mana dan sebagainya, ternyata itu tipu-tipu. Jadi 2023 cari uang makin susah, katanya resesi sedang melanda dunia termasuk Indonesia. Cari uang makin sulit, dagangan makin sepi, sehingga banyak orang kemudian beralih profesi menjadi penipu, menjadi tukang tipu ya, sehingga ya kita harus hati-hati, lebih peka ya, kepekaan batin diasah, pikiran jangan gampang gupuh, jangan gampang jibek, jangan gampang panik, sehingga ketika ada penipuan kita bisa menelaahnya dengan lebih cermat, teliti, dan hati-hati. Baik teman semua, pagi ini kita ada pertanyaan dari salah satu klien Mbah Wira yang tadi malam memahar sebuah kodam dari ras Syaman, yang mana ras Syaman itu adalah ras penyihir yang kodam kali ini tuh dia punya special skill khusus ya, menguasai portal naga ya. Jadi menguasai portal naga. Tidak semua ras Syaman menguasai portal, tapi kodam yang tadi malam dimahar oleh klien kita kali ini dia khusus memiliki portal naga. Ada pertanyaan khusus nanti untuk nama kodam akan Mbak Wira tutup ya, kita ganti saja, kita sebut dengan Mrs. Y gitu ya, karena kodam Anda itu sebetulnya wanita ya, bukan laki-laki. Kita kembali. Mbah, portal naga itu maksudnya bagaimana? Portal naga itu maksudnya bagaimana? Jadi ada portal naga, dua kata ya, portal dan naga. Naga berarti kodam dari ras naga, ras yang memiliki pride tinggi dengan sosok naga atau dragon, itu berangkat dari mitologi Asia ataupun Eropa. Kalau naga dari Asia berarti bentuknya naga liong, panjang seperti ular, punya kaki 4. Kalau dia naga Eropa berarti bentuknya adalah seperti anjing bersayap ya, kepalanya kepala macan atau singa, boleh bersayap. Itu adalah naga Eropa atau dragon. Portal sendiri diterjemahkan sebagai sebuah pintu, portal, gerbang, lubang yang menghubungkan dua dimensi, antara dimensi energi dan dimensi materi, antara dimensi gaib dan dimensi manusia. Itu portal. Jadi kalau portal naga berarti portal, lubang, gerbang, pintu yang menghubungkan antara alam, suatu realm, suatu dimensi yang dihuni oleh makhluk gaib berjenis naga dengan dimensi manusia, kan berarti gitu. Jadi ada alam, bayangkan sebuah kantong, kantong itu diisi oleh kodam yang berasal dari ras naga, dan mulut kantongnya, lubang keluar masuknya itu ada di azimat yang Anda miliki. Sementara kodamnya, kodam Syaman, si Mrs. Y, itu menguasai ataupun mengontrol si portal itu, sehingga dia bisa mengakses kodam-kodam yang ada di dalam portal tersebut untuk keluar masuk sesuai dengan kebutuhan dia. Ini kalau di dunia manusia Anda bayangkan seperti drive C ya, alamnya dimensinya kodam itu seperti di drive C, lalu azimat itu ada di desktop. Nah, portal itu adalah shortcut yang ada di desktop. Jadi dengan mengklik si shortcut ya, Anda bisa mengakses drive C dari desktop Anda. Bisa dibayangkan ya, jadi misalnya Office itu ada di drive C, ketika Anda klik shortcutnya di desktop, Anda bisa mengakses drive C dari desktop Anda. Sama dengan portal, berarti Anda bisa mengakses naga yang ada di dimensinya, di dimensi gaib, melalui azimat yang Anda miliki. Azimat itu ada portalnya, kan gitu. Nah, apakah portal ini untuk memanggil pasukan naga? Jawabannya betul, karena memang naga yang ada di dalam sebenarnya naganya bukan di dalam portal ya, naganya ya ada di dimensinya, ada di alamnya sendiri, cuman pintunya melalui portal itu. Jadi memang bisa dipanggil atau bisa diakses ya. Yang memanggil, yang mengakses adalah kodam Anda. Nah, kodam itu milik Anda, berarti Anda bisa memerintahkan si kodam untuk gitu ya, mengakses naga yang ada di dalam alamnya agar keluar melalui portal tersebut. Jadi pertanyaan berikutnya, lalu yang summoning pasukannya itu si Mrs. Y atau saya? Jawabannya si Mrs. Y yang mensummon, tapi atas dasar perintah Anda ya. Ibaratnya seperti Anda murid saya, uang ada di rekening Anda, shortcutnya lewat ATM. Ya, shortcutnya lewat kartu ATM. Uangnya ada di rekening, shortcutnya lewat ATM.
Tapi karena Anda sebagai si penguasa ATM itu murid saya boleh nyuruh Anda, hei mas, gitu kan, keluarkanlah uang yang ada di ATM-mu. Maka Anda akan mengeluarkan uang yang ada di rekening Anda melalui portal yang namanya ATM. Nah, ATM uang yang keluar lewat ATM itu bisa saya miliki, bisa saya suruh-suruh. Kenapa? Karena Anda murid saya. Contohnya kayak gitu. Jadi yang mensummon pasukannya itu kodam Anda. Tetapi atas dasar perintah dari Anda karena Anda adalah pemiliknya. Jelas ya. Lalu bagaimana cara mensummonnya? Bagaimana cara mengeluarkannya? Sebetulnya kodam-kodam yang ada di dalam kodam naga ya, yang ada di alam ini, yang ada di realm khusus yang portalnya dikuasai oleh kodam Anda ini tidak bisa Anda perintah secara langsung, melainkan dia akan dipakai sendiri kekuatannya oleh Mesye itu kodam Anda gitu ya. Ketika kodam Anda itu kesulitan menyelesaikan tugas dari Anda. Contoh, wahai kodamku si Mesye, datanglah kemari penuhi panggilanku, hadir. Setelah kodam hadir Anda sampaikan, wahai kodamku, aku di kantor bekerja ya sebagai manajer. Ternyata ada manajer lain yang nggak seneng denganku dan pengen menggeser posisiku ya, karena dengar-dengar salah satu dari manajer-manajer ini akan ada yang di PHK di bulan ini. Dia pengen aman, jadi dia pengen menggeser posisiku gitu kan, sehingga kalaupun ada yang dikeluarkan, aku yang dikeluarkan bukan dia. Kan biasa tuh di dunia kerja kayak gitu. Maka aku perintahkan dirimu untuk mengamankan posisiku, jaga diriku dari serangan energi negatif maupun jin negatif, sehingga kalau ada serangan dari orang-orang yang nggak senang padaku, tertangkis dan kembali pada si pengirimnya. Sehingga kalau aku bekerja tidak bisa dicelakai. Sehingga kalau aku bekerja, peluang aku mengalami kecelakaan kerja lebih kecil. Sehingga kalau aku bekerja, peluang aku mengalami kesalahan lebih kecil. Aku akan hati-hati dengan kemampuanku, dengan otakku, dengan skillku. Tapi jagalah diriku, gitu kan? Aku perintahkan dirimu untuk menjaga diriku dari serangan jin negatif atau energi negatif yang berusaha membuatku lalai, yang berusaha membuatku celaka, sehingga aku ketika bekerja akan mengalami kesalahan lalu berisiko dipecat. Nah, itu hilangkan potensi itu, kecilkan peluang itu, kayak gitu. Jadi akhirnya dengan demikian ketika Anda memberikan namanya jin ataupun kodam itu, ketika dia ingin mencelakai kita kan bukan dengan menusuk, menyerang langsung kan enggak. Tapi membuat kita kecelakaan, teledor, ngantuk, lalai kan gitu ya. Nah, sehingga peluang-peluang kayak gitu jadi berkecil. Gitu caranya. Jadi kalau dia nanti ketika menjaga Anda kok kurang tenaga, maka dia akan mengerahkan naga-naga yang ada di dalam alam yang portalnya dia kuasai untuk gitu kan melakukan tugas yang Anda berikan. Atau misalnya gini, wahai kodamku, si Mesye, datanglah penuhi panggilanku. Lalu sampaikan masalahnya. Aku punya bisnis nih, bisnisku ada 2. Yang pertama, aku juga bisnis kartu tarot, gitu kan Anda menceritakan Anda ingin bisnis kartu tarot. Lalu yang kedua, aku punya usaha kuliner, ya aku jualan penyetan misalnya. Nah, untuk bisnis tarot aku perlu tenaga nih, ya agar menarik kerejekian, menarik orang-orang yang membutuhkan jasa tarot agar dia mendekat padaku. Aku akan mengiringnya dengan iklan, aku akan mengiringnya dengan sosial media, aku akan mengiringnya dengan kualitas tarotan yang baik. Tapi aku perintahkan padamu untuk menarik mereka yang butuh jasa tarot, yang butuh bimbingan tarot, yang butuh pembacaan tarot agar mau percaya, gitu ya, memesan jasaku. Tapi di sisi lain, wah ini warung penyetanku ini juga butuh proteksi. Kenapa? Karena ternyata di depan warungku sekarang ini juga buka makanan serupa, ya bebek purnama misalnya, ataupun penyetan yang lain misalnya. Nah sehingga gitu kan ya, kok ini kabar angin berembus, ini suka kirim-kirim nggak jelas ini. Nah aku juga butuh proteksi di warung Purnomo ini, warung Purnomo, warung penyetanku ini, gitu kan. Jadi aku perintahkan padamu juga untuk menjaga bisnisku yang satu ini, memagarinya dari serangan yang sifatnya jin negatif atau energi negatif. Nah ini gimana nih kamu menatanya? Kalau kamu memang perlu bantuan dari pasukan naga, panggil mereka untuk memproteksi atau memagari bisnisku ini. Sedangkan kamu sendiri, aku perintahkan untuk membantuku menarik klien nih, kerejekian supaya klien tarotku banyak, kayak gitu.
Ini contohnya. Jadi Anda bisa mengkombinasikan hal semacam ini ya, dieksplorasi mandiri, dicoba-coba sendiri lalu amati bagaimana hasilnya. Kenapa kok dicoba-coba? Karena kodam Anda itu di sini saya pakai secara standar dasar aja. Untuk naik rezeki bisa ya sudah selesai. Berarti dia work. Kayak gitu aja. Tapi kalau untuk tugas-tugas yang lain, untuk afirmasi-afirmasi yang lain itu tetap perlu eksplorasi mandiri. Ibarat sepeda motor, di dealer cuma dicoba, dinyalakan, dikontak, digas, jalan ya sudah selesai. Tapi kalau mau Anda pakai jumping, mau Anda pakai melompat, mau Anda modifikasi skoknya jadi 4, mau Anda modifikasi bannya jadi lebar, supaya kalau ngebut jadi kenceng dan sebagainya, ya itu perlu eksplorasi mandiri gitu. Paham ya? Inilah tadi penjelasan dari portal. Mohon izin, nanti nama kodam akan saya tutup, ini akan saya upload sebagai konten karena ini pertanyaan yang bermutu dan saya ingin supaya teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih, silakan kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan.